Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, sumber hikmat akal budi, kami memohon kekuatan Roh-Mu yang kudus mengendalikan pelajaran kami ini, supaya benar-benar kami boleh menerima dan mempercayainya demi keselamatan kami pribadi, lepas daripada segala jenis penipuan yang berasal dari kekuatan kegelapan. Terima kasih atas jawaban doa kami. Ampun segala kekurangan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara pemirsa diberkati oleh Tuhan, kita akan mempelajari satu pelajaran khusus yang berjudul Timbulnya Gereja Masih pada hari ke-7 dan kebenaran yang kita kenal dengan present truth, kebenaran masa kini. Saudara pemirsa, kita berbicara dengan satu tanggal namanya 22 Oktober 1844. Ini kita peroleh daripada penelitian daripada akhir nubuatan Daniel 8:14, yaitu kita kenal dengan nubuatan 2300 hari. Seorang bernama William Miller berpendapat bahwa Daniel 8:14 yaitu mengenai 2300 hari, tempat kudus dibersihkan. Beliau berpendapat itu berakhir pada tanggal 22 Oktober 1844. Artinya Yesus datang ke dunia ini, membersihkan dunia ini dari segala dosa. Berarti itu adalah hari kiamat. Mereka yang mempercayainya itu disebut Advent, yaitu orang-orang yang percaya akan kedatangan Yesus pada tanggal 22 Oktober 1844. Kemudian kita baca dulu bagaimana bunyinya sejelas-jelasnya Daniel 8:14 ini. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kalau dalam bahasa Inggris disebut for 2300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Jadi di sini Ka'bah yang di surga itu dibersihkan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana sudah suci Ka'bah di surga tapi dibersihkan? Yang suci dibersihkan, apa yang dimaksud di sana? Nah, pengertian Daniel 8:14 tentang 2300 sudah diberikan Tuhan untuk dijelaskan kepada seorang bernama William Foy. Tapi William Foy ini menolak. Itu diberi pada bulan Januari 1842 malah. Kemudian diberikan lagi kepada seorang bernama Hagen Foss. Itu terjadi beberapa minggu sebelum hari kekecewaan itu. Juga Hagen Foss menolak. Kemudian diberikan kepada seorang bernama Ellen Goldharbon. Itu 2 bulan sesudah hari kekecewaan itu. Namun pada hari besok daripada 22 Oktober itu, yaitu tanggal 23 Oktober, besok harinya, Tuhan menunjukkan kepada seorang bernama Hiram Edson. Dia lagi berjalan di kebun jagung, melihat Yesus pindah dari bilik suci ke bilik maha suci di Ka'bah yang di surga. Kita dapati dari Story of Our Church halaman 177. Kemudian panggilan itu jatuh kepada seorang anak gadis bernama Ellen Goldharbon. Dan pada tanggal 10 Desember 1844, 2 bulan sesudah hari kekecewaan itu, Ellen Harmon ini mendapatkan kail datang daripada Tuhan, dan dia melihat perjalanan orang-orang Advent menuju kota Yerusalem. Jadi kegenapan dari nubuatan tentang munculnya Nyonya White menjadi seorang juru kabar bagi Tuhan, dikatakan itu sudah menggenapi akhir aniaya 538 sampai 1798, yaitu aniaya 1260 tahun, 1 masa, 2 masa, setengah masa. Kemudian menjadi jawaban atas kekecewaan 1844. Nyonya White diberi kail lebih dari 2000 kali selama pelayanan hidupnya, kira-kira 70 tahun. Dan menuliskan amaran penjelasan tentang nubuatan yang sukar dimengerti.
nubuatan-nubuatan itu teristimewa dalam buku Wahyu dan buku Daniel. Kemudian Tuhan memberikan penglihatan kepada Nyonya White pada bulan April 1847. Penglihatan itu dikatakan Nyonya White sudah tahu pelajaran Sabat 7 bulan sesudah pelihara hari Sabat. Dan dia juga mengajarkan Sabat. Maka Tuhan memberikan khayal kepada Mrs. White di Topsham, Maine, pentingnya menyucikan hari Sabat. Tuhan menunjukkan kepadanya, terbukalah Ka'bah yang di surga, bilik yang maha suci di surga. Dan di dalam bilik yang maha suci ada tabut perjanjian. Dalam tabut perjanjian ada 2 loh batu yang ditulis oleh jari-jari Allah itu 10 hukum Allah. Dan diperhatikan hukum yang keempat bercahaya lebih mulia dari hukum-hukum yang lain. Nah, akhirnya dijelaskan kepadanya bahwa surga terbuka, Yesus masuk ke bilik yang maha suci untuk mengadakan grafirat, dan diperhatikan hukum hari Sabat, hukum keempat yang dilalaikan oleh dunia ini. Jadi pekabaran 3 malaikat tentang Ka'bah di surga, ada hukum dalam tabut di surga, terbukalah hukum Sabat dan amaran kepada tanda binatang itu. Kita baca dari Story of Redemption halaman 381. Tanda atau mitra Allah ada dinyatakan dalam pemeliharaan hari Sabat, hari ke-7, satu peringatan penciptaan Tuhan. Dibukalah di situ. Setelah khayal itu, maka pelajaran tentang Ka'bah jelas, dan juga penyucian hari Sabat dijelaskan melalui penglihatan. Sebelum kita menganalisa nubuatan 2300, kita coba dulu mempelajari Ka'bah yang di dunia ini atau kemah suci di dunia ini. Tuliskan dalam Keluaran 25 ayat 8. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya, kata Tuhan kepada Musa. Dalam Ibrani 8 ayat 5 dikatakan pelayanan mereka adalah gambaran bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, jadi kemah atau bait Allah yang di dunia ini adalah bayangan yang ada di surga. Dan itu dibikin oleh Musa benar-benar setuju dengan perintah Tuhan. Semua peralatan-peralatan di dalam bait yang di dunia, bait Allah yang di dunia ini, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah dan contoh kemah suci, sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi Ibrani 8:5 berkata, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi kemah yang di dunia ini harus benar-benar merupakan bayangan apa yang ada di surga. Semua perabotannya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Apakah itu di bilik suci dan juga di bilik yang maha suci. Di sana ada tabut perjanjian, dan di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu. Dikatakan Alkitab ada tongkat Harun, ada juga apa? Ada juga manna. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka gambaran dan bayangan apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh
yang ditunjukkan kepada Abu di atas gunung itu. Nah, sekarang kita pelajari ada dua upacara di dalam kemah, dalam bait Allah. Namanya upacara harian dan ada upacara tahunan. Pada upacara harian ini, setiap orang berdosa membawa apa? Domba yang bersih, yang tak bercacat. Orang berdosa itu tumpangkan tangan di atas domba itu dan mengaku dosanya. Dengan demikian dosanya pindah kepada domba yang tak bersalah ini. Dan orang yang berdosa itu sendiri disuruh membunuh domba itu. Dan darahnya ditampung oleh imam, dibawa masuk ke dalam bait Allah. Inilah sebagai upacara harian. Orang berdosa bertobat membawa persembahannya ke pintu Ka'bah sambil meletakkan tangannya di atas kepala korban itu. Ia mengaku dosa-dosanya dari dirinya kepada korban yang tak bersalah ini. Kemudian oleh tangannya sendiri binatang itu disembelih. Darahnya dibawa oleh imam ke dalam bilik yang suci, membersihkan di hadapan tirai. Secara simbolis dosa dipindahkan ke dalam Ka'bah. Itu adalah upacara harian. Namun di sini kita melihat ada juga upacara tahunan. Nah, dalam upacara tahunan ini kita melihat yang melayani di Ka'bah adalah imam besar. Imamat 16 ayat 16 menjelaskan begini. Dengan demikian ia mengadakan perdamaian bagi tempat kudus karena segala kenajisan Israel, karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Imamat 16 ayat 34. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena dosa mereka. Sekali setahun. Inilah yang disebut hari Gerafirat. Membersihkan Ka'bah dari segala apa? Najis dosa bangsa Israel. Bertimbun di sana selama 1 tahun. Sekali setahun pada hari Gerafirat yang besar, imam itu memasuki bilik yang maha suci, membersihkan Ka'bah. Pekerjaan yang dilaksanakan di tempat itu melengkapkan pekerjaan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun. Pada hari Gerafirat, imam besar itu setelah membawa korban bagi perhimpunan itu, pergi ke bilik yang maha suci dengan membawa darah dan memercikkannya ke atas tutupan Gerafirat, ada di atas sebuah batu hukum itu. Dengan demikian, tuntutan hukum yang menuntut nyawa orang berdosa telah dipenuhi. Bapa dan Nabi 371. Demikianlah kelihatan di sini perkemahan bangsa Israel di padang belantara dan bait Allah di tengah-tengah. Jadi kita lihat ada lengkap seperti yang diberikan Tuhan petunjuk. Bisa ada mizbah pembakaran, ada kolam pembasuhan, dan ada roti perjamuan, pembakaran menyan, dan ada ada 7 kaki dian. Kemudian melanjutkan pelayanan oleh Nyonya White ini, dia dipanggil sebagai seorang nabiah. Katakan, engkau harus tulis perkara yang telah saya berikan kepadamu. Sampai 3 kali perintah itu datang. Kemudian saya coba menulis. Ternyata tangan saya jadi kuat. Dan itu adalah mukjizat bagiku. Nah, sebab seorang Ellen White itu wanita yang sakit-sakitan, lemah. Jadi dia tidak kuat menulis. Tapi Tuhan berikan kekuatan kepada tangannya menulis. Hampir 100.000 manuskrip ditulis. Dan dalam pelayanan selama 70 tahun, dia telah menerima khayal lebih dari 2.000 kali. Inilah permulaan daripada manuskrip yang ditulis oleh Nyonya White sehubungan dengan khayal penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tidak kurang dari 2.000 kali. Dan ditulislah buku-buku itu, itulah kita sebut namanya present truth. Kebenaran masa kini dibukakan kepadanya, menjelaskan nubuatan-nubuatan dan hal-hal yang sukar sulit dimengerti baik dalam buku Wahyu maupun buku Daniel. Kita akan sambung pelajaran ini, tapi mari kita berdoa dulu.
Terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari permulaan tulisan dari Nyonya White. Setelah Tuhan berikan kepadanya penglihatan tidak kurang dari 2000 kali, dan Tuhan suruh dia menuliskan apa yang dilihatnya, tuliskan untuk menjadi satu bahan pelajaran bagi orang-orang yang datang berikutnya dan bagi jemaat Tuhan. Berikan kepada kami kepercayaan dari semua tulisannya itu adalah juga berasal daripada Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh untuk menuliskan segala perkara yang diperlihatkan kepadanya. Dan kami akan mempelajari seterusnya kebenaran masa kini yang kami kenal dengan present truth, satu-satunya pembawa kami, penurutan kami kepadanya agar kami bisa dimeteraikan oleh Tuhan. Dan pemeteraian itu sedang berlangsung sekarang ini. Dan sudah kami melihat bagaimana Tuhan mengajarkan pelajaran tentang Ka'bah. Itu berarti kami dipanggil untuk hidup suci, bebas dari segala najis dan dosa, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Berkati yang selanjutnya dalam mempelajari pelajaran ini ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.